Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri video Object Oriented Programming. Pada video kali ini kita akan membahas properties dan metode dan penerapannya dalam bahasa pemrograman PHP. Langsung aja, properties dan metode adalah anggota dari kelas atau class member ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri gampangnya gini, properties itu adalah variabel yang dimiliki oleh kelas. Ya, jadi kalau kalian mengingat kembali di procedural programming kan itu kan ada yang namanya variabel. Nah, kalau properties itu adalah variabel yang dimiliki oleh kelas. Sedangkan metode itu adalah fungsi yang dimiliki oleh kelas. Nah, contohnya gini. Misal sebuah kelas buku ya, itu bisa memiliki properties seperti judul, pengarang, penerbit, dan lain-lain sesuai kebutuhannya masing-masing. Sedangkan metodenya, misalnya itu bisa menyimpan data, mencari data, atau menampilkan data. Dan itu juga tergantung dari kebutuhannya, kita buat metode apa gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, buka kembali VS Code kita. Kemudian pastikan XAMPP-nya untuk Apache-nya sudah berjalan. Nah, untuk mempermudah manajemen berkasnya, kita buat folder baru. Method. Kemudian buat dua file baru. File pertama nanti akan berisi kelas. Kemudian file kedua kita buat indeksnya. Nah, langsung saja buat kelasnya, kelas buku. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi yang pertama kita buat adalah ini propertiesnya dulu. Kemudian misalnya judul, pengarang, terbit. Oke. Kemudian kita buat metodenya. Metodenya misalnya menampilkan informasi ya, atau menuliskan informasi. Metode tadi adalah fungsi ya. Kita harus pakai kata kunci function. Kemudian nama metodenya, buka kurung, tutup kurung, tanda kurung kurawal. Kemudian kita akan menampilkan isi dari properties, misalnya judul. Nah, untuk menampilkan isi dari properties itu kita bisa pakai kata kunci this. Nah, seperti ini. Jadi kata kunci this ini ya, dia akan mengacu ke properties yang dimiliki oleh kelas. Kita kasih BR ya. Ya. Ini pengarang. Ini penerbit. Nah, sekarang coba kita buat objeknya. Jangan lupa include kelasnya dulu. Selanjutnya kita buat dulu objeknya ya, pakai kata kunci new.
kemudian nama kelasnya, buka kurung, tutup kurung, kemudian kita akan panggil metodenya. Metodenya cetak info. Nah, sekarang coba kita cek di browser. Error, coba kita perhatikan kembali. Ini ada error ya. Error pertama itu valid to OpenStreetMap no search file index online 3 include PHP. Coba kita cek kembali. Salah penamaan ya, masih book bukan buku. Oke, rename buku. Oke. Kemudian coba kita refresh lagi. Oke, sekarang sudah tidak error lagi, tapi ada masalah baru. Kenapa ini masih belum ada apa-apanya, belum ada datanya ya? Karena kita belum memberikan data di sini. Nah, kita bisa masukkan datanya langsung di sini juga bisa sebenarnya. Misal judul buku sama dengan pemrograman web. Sekarang kemudian penerbitnya sekarang kalau kita lihat hasilnya ada ya, cuman masalahnya setiap kita buat objek baru ya, misalnya kita buat objek lain lagi, dolar objek 1 nah, kemudian kita panggil objek satunya cetak info. Yang akan terjadi adalah datanya tetap sama dia, karena datanya dimasukkan langsung di dalam propertiesnya. Nah, ini kan kita tidak mau ya, kita maunya setiap objeknya memiliki data yang berbeda gitu. Caranya kita bisa buat function baru. Function isi data. Ini cuman di sini kita kasih argumen, misalnya argumennya kita samakan dengan nama propertiesnya. Kemudian caranya, kita kan yang perlu kita isi adalah propertiesnya ya. Properties ini perlu kita isi melalui argumen ini. Jadi this judul sama dengan dolar judul. This pengarang sama dengan dolar pengarang. This penerbit sama dengan dolar penerbit. Nah, jadi kalau yang masih bingung ya, this judul ini dia mengacu ke variabel atau properties judul ini yang di atas ini. Ya, kalau ada kata kunci this berarti dia mengacu ke properties yang dimiliki oleh kelas. Sementara yang dolar judul ini ya, ini adalah argumen atau parameter dari functionnya. Kalau misalnya supaya nggak bingung bisa juga sih dibedakan, bisa. Misal kita kasih gini, biar sekalian ini kita kasih title sekarang dolar author. Penerbit dolar publisher.
Oke, sekarang sudah ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Jadi sebelum cetak info, kita panggil dulu fungsinya objek, kemudian isi data. Nah, dia minta nih. Nah, judulnya apa? Judulnya misalnya yang ini pemrograman web. Kemudian koma, penerbitnya misal bukan penerbit, author, pengarang Sabtija misal. Kemudian untuk publishernya SMK Modik, titik koma. Saya geser dulu, nah biar enak dilihat. Oke, selanjutnya untuk yang ini objek satunya objek satu isi data, misalnya ini pemrograman berorientasi objek, pengarang Ahmadi Muslim, kemudian penerbit SMK Studing. Oke. Ya, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, sudah berbeda ya. Oke. Jadi kita recap sekali lagi. Properties adalah variabel yang dimiliki oleh kelas, sedangkan method adalah fungsi yang dimiliki oleh kelas. Jadi di sini terdapat 3 buah properties, yaitu judul, pengarang, dan penerbit. Sementara di sini ada 2 buah metode, yaitu cetak info dan isi data. Cetak info hanya untuk menampilkan data yang ada di dalam properties, sementara isi data itu untuk mengisi data yang ada di properties. Kemudian di sini kata kunci di sini mengacu ke variabel yang dimiliki oleh kelas. Oke. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.